Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Dengan penuh semangat dan sukacita saya menyapa kita semua. Kembali sebelum kita mengawali hari ini dengan berbagai macam tugas tanggung jawab dan kesibukan kita, mari kita kembali ambil waktu untuk memikirkan firman Tuhan. Apalagi dalam masa-masa prapaskah ini, mari kita memperbanyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, mengambil waktu-waktu lebih dekat dengan Tuhan agar kita dapat menyikapi dengan benar saat kita memasuki hari istimewa, itu hari Paskah Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan melihat dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-41 sampai 43. Demikian firman Tuhan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana ucapan Tuhan Yesus yang kedua muncul setelah ada dialog di atas kayu salib antara penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu menghujat. Menghujat sama seperti orang-orang atau prajurit-prajurit yang ada di bawah. Kalau kita melihat Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Bisa dibayangkan orang sudah menderita, sudah mengalami situasi yang sulit dan pasti akan mati, masih sempat juga menghujat. Kalau kita kembali mengingat perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang pertama, Tuhan Yesus tidak mengucapkan kata hujatan, tapi justru mengucapkan pengampunan. Ini orang sungguh-sungguh akan binasa, begitu ya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini bisa dipastikan orang ini adalah penjahat kriminal. Dalam pemahaman saya, orang ini adalah bisa dipastikan penjahat kriminal yang mungkin selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus tidak sama sekali tertarik, tidak sama sekali punya niat dengan apa yang Yesus ajarkan atau Yesus kerjakan. Berbeda dengan orang-orang yang lain yang terpesona, yang kemanapun Yesus pergi selalu hadir, mendengar dan takjub. Tapi mungkin orang ini karena penjahat, jadi tidak peduli dengan situasi kondisi tersebut. Tetapi berbeda dengan penjahat yang lain. Kalau kita membaca bagaimana respon penjahat yang lain, kita bisa menafsirkan bahwa penjahat ini bukan penjahat kriminal, tetapi penjahat politik. Dan juga tentunya dia mengenal Allah. Luar biasa. Makanya responnya berbeda. Kalau kita melihat ayat yang ke-40 dan 41, ayat pasal yang ke-23 kitab Lukas berkata, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Dia sadarkan kesalahannya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini sama seperti pendapat dari Pilatus. Pilatus sama sekali tidak mendapatkan sesuatu kesalahan dari Tuhan Yesus. Dia bingung apa yang harus diadili dari Tuhan Yesus. Orang yang tulus ini tidak ada kesalahannya sama sekali. Bahkan di ayat yang ke-42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wah, orang ini pastilah orang yang mengetahui tentang keselamatan, mengetahui siapa itu Yesus, siapa itu Mesias, sehingga respon orang ini sungguh luar biasa. Mengapa ia berkata seperti ini? Apakah ia pernah mendengar pengajaran Tuhan Yesus? Pasti. Apakah ia juga termasuk rombongan yang selalu mengikuti Tuhan Yesus? Mungkin saja. Ataukah ia pernah mendengar pengajaran Tuhan Yesus di bait Allah? Bisa saja. Bapak Ibu, saudara terkasih, berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah pasti. Bukan semoga atau mudah-mudahan. Sama seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keputusan dari penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu sangat benar. Dan setiap respon yang muncul dari mulutnya atau orang yang baik ini, itu menunjukkan bahwa penjahat ini diselamatkan. Pastilah tidak dibangun dalam waktu singkat pemahaman dari penjahat ini. Pemahaman yang mendasar seperti ini, lalu meyakini bahwa orang yang disalib, yang sejajar dengan dia, juga adalah sebuah keputusan yang tidak diambil dalam waktu singkat. Pastilah orang ini memiliki pemahaman yang benar dan memiliki keyakinan yang benar bahwa pribadi yang disalib bersama-sama dengan dia bukanlah orang sembarangan, bukanlah orang yang selayaknya dihukum, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita kembali bersikap sama seperti penjahat yang baik, yang yakin sungguh apapun yang sedang menimpa, memiliki keimanan yang teguh apapun yang saat ini kita hadapi. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih bahwa kami adalah orang-orang yang bersyukur dan berbahagia karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami mau agar iman kami tetap teguh apapun situasi kondisi yang kami hadapi dan kami alami. Bahwa situasi berat, tantangan berat, pergumulan yang sangat sulit tidak akan membuat iman kami berubah atau goyah. Terima kasih Bapa, ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Amin.